Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Tamara, mahasiswi Universitas Andalas jurusan Administrasi Publik dengan NIM 1910843030. Di sini saya akan mengerjakan uji validitas dan reliabilitas statistik menggunakan SPSS. SPSS yang saya gunakan itu SPSS versi 26. Di sini, sebelum kita masuk ke tutorial menggunakan SPSS, saya akan menjelaskan apa itu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas yaitu bertujuan untuk menguji atau mengetahui kevalidan angkat atau kuesioner dalam mengumpulkan data. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu R hitung lebih besar dari R tabel, baru data bisa dikatakan valid. Sedangkan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data tidak valid. Lalu uji reliabilitas. Uji reliabilitas yaitu bertujuan untuk menguji atau mengetahui konsistensi atau akurasi sebuah angkat atau kuesioner. Uji validitas dan reliabilitas merupakan tahapan pengujian angkat atau kuesioner yang telah disusun untuk membuktikan apakah instrumen tersebut layak digunakan atau tidak. Baiklah, kita langsung saja masuk bagaimana cara menggunakan SPSS. Di sini saya sudah mempunyai data untuk diolah, yaitu skor hasil uji coba angkat mengenai persepsi mahasiswa administrasi publik tentang efektivitas kuliah secara daring. Di sini saya menggunakan sebanyak 20 responden dengan 9 item. Untuk memulainya, maka kita akan mengcopy data-data ini sampai dengan total skor ke SPSS. Kita akan mengkopinya ke SPSS. Setelah di SPSS, kita mengkopinya. Setelah kita copy, data yang akan muncul akan terlihat seperti ini, yaitu dengan adanya 2 angka di belakang koma. Maka akan kita edit di variable view. Nama variabel ini terlalu rumit, maka akan kita ganti dengan cara mengklik name dan kita Ctrl F. Lalu kita ambil yang replace dan kita ganti var 0000 menjadi item. Dan kita ambil yang replace all. Dan untuk bagian yang var 10, kita ganti dengan skor total. Sebab item yang kita gunakan hanya 9. Yang ke-10 adalah skor total. Dan untuk menghilangkan 2 angka di belakang koma tadi, kita ganti yang desimal ini dari 2 menjadi 0. Dan jika sudah, maka langsung saja kita kembali ke data view. Dan penampilannya sudah seperti data sebelumnya. Lalu kita akan masuk pada bagian uji validitas dengan cara mengambil fitur analyze dan kemudian kita mengambil degree correlate dan mengambil bivariate. Dan akan muncul data kita seperti ini. Maka kita Ctrl A dan pindahkan. Sebelum kita oke, kita harus memastikan bagian percent, bagian to tail, dan flex significant correlation itu tercentang atau tertandai. Baru kita okekan. Maka setelah kita proses akan muncul data seperti ini. Dan untuk menguji kevalidan, kita lihat bagian yang total. Di sini ada 0,781, ada 0,600, ada 0,715. Dan seperti penjelasan sebelumnya, untuk menguji kevalidan itu R hitung atau harus lebih besar dari R tabel. R hitung itu adalah bagian total ini. Dan kita harus mencari dulu bagian R tabel. R tabel sama dengan N. Dan N ini adalah jumlah dari responden kita. Responden yang kita punya tadi adalah 20. Maka kita buat N sama dengan 20. Dan untuk mengetahui R tabelnya, kita cari di distribusi nilai R tabel dengan signifikansi 5%. Yang mana data yang diperoleh yaitu 0,444. Dan bisa kita lihat dari semua total yang di sini, semua R hitung yang di sini,
yang saya rangkum di sini, semuanya itu valid. Tidak ada R hitung yang lebih kecil dari R tabel, yang berarti semua angkat itu valid. Jadi keputusan uji validitas kita yaitu semua angkat valid. Lalu kita masuk kepada uji reliabilitas. Kita ambil kembali analyze dan kita cari fitur scale dan ambil reliability analyze. Dan semua ini kita pindahkan kembali ke items, kecuali bagian total. Total tidak kita masukkan. Dan sebelum kita mengokekan, kita harus melihat model yang digunakan yaitu model alpha. Dan sebelum itu kita ambil ke statistik dulu untuk mencentangkan yang scale if item delete. Baru kita continue. Lalu kita okekan. Maka akan muncul data seperti ini. Kita lihat bagian bawah. Seperti penjelasan tadi, untuk menguji reliabilitas, dasar pengambilan keputusannya itu alpha harus lebih besar dari R tabel. Dan di sini kita bisa lihat alpha yang didapat yaitu 0,808, yang mana 0,808 ini lebih besar dari 0,444. Jadi, keputusan uji reliabilitas kita yaitu semua angkat reliable. Sekian tutorial menggunakan SPSS untuk uji validitas dan reliabilitas, yang mana sebelumnya sudah saya rangkum kesimpulannya. Yaitu untuk uji validitas, seluruh data yang diperoleh adalah valid dengan tabel hasil uji validitas angket tentang efektivitas kuliah secara daring, yaitu bagian R hitung, seluruh R hitung, lebih besar dari R tabel, dengan keterangan semuanya valid. Lalu, untuk uji reliabilitas, semua angket yang diperoleh ini reliable atau konsisten atau akurat, dengan tabel hasil uji reliabilitas, dengan R hitung, lebih besar dari R tabel, dengan keterangan seluruhnya reliable. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.